Kang Bro, akhirnya depan kita ini ada Kawasaki yang terbaru, Cak. Matic teman-teman semuanya yang disebut sebagai Brusky. Kita akan coba oprek buat sampean dan ternyata lihat nih, Sequence, Cak. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita lihat dari atas, Cak, saya akan menemukan sosok desain dari kepalanya yang memang agresif. Sekali lagi ini agresif. Kenapa? Karena memang Modenas atau Brusky Kawasaki ini bagian detail dari body-bodinya ini kelihatan sekali banyak ketekuk-tekukan ya. Jadi memang kalau kita membahas mengenai motor ini banyak mengatakan mirip dengan Vario. Kita nggak bisa pungkiri ada beberapa poin ya, kayak Vario lama 125 ya. Tapi memang ada modifikasi ulang membuat sosok jadi lebih agresif. Lihat nih, ini sudah karbon, Cak ya, plastiknya karbon. Dan plastiknya juga kelihatan ya, lumayan oke ya, MTBB juga karbon. Dan di sini ada Modenas tulisannya. Bagian visornya ini ada kayak coakan. Ya, jadi detail dari motor ini kalau kita lihat dari samping seperti ini. Cukup agresif ya teman-teman. Dari samping kanan, ya kan, lancip. Nah, sementara dari atas Mas, kalau kita lihat di bagian body-bodinya, saya bisa melihat bagaimana detail dari, lihat nih, setiap jengkal dari casingnya itu bertekuk-tekuk, Cak. Bahkan lebih agresif dibandingkan dengan Vario sendiri. Karena kita banyak melihat tekuk-tekukan ya, yang membuat sosoknya jadi makin garang aja, lancip. Lihat nih, ada layer di sini berbeda ya, di sini juga layer berbeda. Nah, ini apa ini? Ini plastik apa ini? Apa namanya? Kayak plastik ya, tapi kayak besi, tapi ini plastik sih kayaknya. Ya, jadi memang tebel ya, teman-teman semuanya. Dan kelihatan di sini, Cak, bagian lampu senya pun dia modelnya sekali lagi model Sequence yang jalan seperti itu. Dan di sini ada DRL. Ini DRL ya, cuman mungkin kita nggak nyalain. Jadi yang menarik adalah di sini juga ada kayak rongga-rongga, lihat nih. Nah ya, jadi garang. Ini bolong-bolong, Cak. Jadi kayak macam jaring begitu. Kalau kita dari jauh seperti ini, ya, dari depan seperti ini, kalau dari atas seperti ini. Nah, ya. Samaan komen aja, cakep kan sampean. Nah, bagian tengah sini, Cak. Ini model dual kin ice ya, teman-teman. Sementara di sini ada, kalau kita lihat ya, ada empat apa namanya, cluster ya, teman-teman. Untuk bagian LED-nya. Nah, seperti ini. Ini ada LED ya, Cak. Kalau kita lihat dari jauh seperti ini, Mas. Yes, dari depan. Dan jika kita lihat bagian apa namanya, fender-fendernya itu juga mirip banget dengan ya Matic yang kita kenal ya. Jadi seperti itu dari samping kelihatan memang tekuan agresifnya terasa banget ya. Nah, kinclong juga untuk cat-catnya, walaupun ya memang kalau kita lihat secara plastik-plastiknya oke lah ya teman-teman semuanya ya. Nah, dari samping, Cak, ini benar-benar kayak ngumpet banget ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini plastik-plastiknya juga ala-ala karbon, Mas ya. Jadi desain ala karbon ya, dengan bentuk yang kita lihat ya mengumpet ya ke dalam. Dan kita lihat dari samping seperti ini, Cak. Yes. Jadi kalau kita perhatikan juga di bagian sini, Cak, bagian pelek-peleknya juga mirip dengan ala-ala Honda ya, dengan model palang Y, Cak. Dan ini masih teleskopik pastinya, Cak. Yang menarik adalah sensor speednya masih ada di bagian roda depan, Mas. Nah ya, jadi memang manual dia. Untuk kaki-kakinya menggunakan roda 80/90 ring 14 inci. Kita lihat ya dari sini, kita puterin. Jadi memang nggak terlalu yang gede-gede banget. Sementara di bagian rem-remnya, Cak, 2 piston, dan kita lihat di sini ya, dikelilingi warna hitam oleh Kawasaki. Jadi memang secara general desainnya umum lah ya, mirip dengan motor-motor Vario yang kita kenal. Nah, teman-teman, untuk bagian bodinya, Cak, ini memang dia 2 layer seperti kayak tumpukan gitu. Dan pasti di sini full kayak ala-ala karbon. Ini plastik yang didesain ulang. Maksudnya ada coraknya karbon. Ini kelihatan seperti ini, Mas ya. Ada tarikan lagi ke bawah. Dan jika kita lihat di bagian sini, Mas. Nah, bagian samping sini, Cak, tulisan full injection. Dan teman-teman, seperti Kawasaki ya,
yang khas banget ini strippingnya juga kayak serang lebah ya teman-teman. Kalau kita dari samping seperti ini. Yes. Sebenarnya kalau desain sih oke ya WP. Ini sesuai selera sampai nih, yakin nih WP. Cuman ya memang sekali lagi Kawasaki harus berjuang keras untuk brandnya ini. Karena sama tahu sendiri kan ini adalah brand dari Modenas yang tentunya ya sampean butuh rasa untuk benar-benar memastikan seperti apa durability-nya. Tapi kalau udah disandang Kawasaki harusnya sih lebih oke. Nah, bagian sini Cak, speedometernya ini benar-benar kayak yang kita kenal. Sekali lagi Vario lama, di mana dia masih analog modelnya Cak. Dan yang menarik adalah ini apa? Lampunya tuh kayak nyala Cak. Ini berpijar ya nyalanya, teman-teman. Jadi terang banget. Ini keren sih menurut WP. Kalau kita lihat seperti ini, tuh. Dia terang, sementara bagian sini Cak, ini adalah engine checking, lampu jauh, lampu dekat, teman-teman. Dan di sini kita lihat displaynya warna biru, ada indikator bensin, ya. Dan sini ada biru-biru. Jadi kalau perpendar dari speedometernya sih cakep ya menurut WP, karena kelihatan mewah. Nah ya, jadi plastik-plastiknya sebelah sini kita lihat ya teman-teman. Ya bagian ini aja adalah lampu jauh, lampu dekat, klakson, lampu sen kiri kanan, dan teman-teman bisa lihat di bagian sini ada lampu hazardnya, ini bisa mati. Jadi matiin, nyalain. Kemudian geser. Ini adalah lampu, starter, ya. Terus bagian sini Cak, ternyata untuk speedometer, untuk spionnya ini ada karetnya di sini. Shape-nya seperti itu ya, teman-teman. Kalau kita lihat dari jauh seperti ini, Mas. Nah, Cak, desain ini memang desain yang benar-benar banyak sekali tekuk-tekukan, dan ini ternyata pasti juga ala karbon, Mas. Lihat nih, ini ala karbon ya di sini Cak, karbon. Sementara itu Cak, kalau kita lihat dari sini pun lihat, ini setiap jengkal bodinya tuh bersudut-sudut di modelnya. Ada tulisan Modenas ya, tempelan, dan kalau kita lihat dari jauh seperti ini Cak. Nah ya, jadi kita lihat dari samping. Nah untuk bagian arah sini sama ya Mas ya. Jadi sini ada kayak coakan di sini Cak, yang bisa buat nyimpen sesuatu tapi sangat dangkal sekali. Nah seperti itu, dan ini kuncinya masih modelnya adalah model ya. Kalau kita lihat ya modelnya masih kunci shutter key biasa, ada lambang Modenas. Ya, jadi shutter key dia model seperti ini, open seat-nya, lock, persis banget dengan motor-motor yang kita kenal kayak Honda dan sebagainya. Dan jika kita buka seat-nya, diginin, nah sama tinggal pencet seat di sini. Nah, oke, dan buka nih. Nah, intip bagasinya seperti ini. Nah, bahkan ada buku panduan pengguna Karisma EX125 Modenas. Benar-benar ini memang Modenas banget sih, plek-ketiplek ini. Dan untuk bagasinya ini memang nggak terlalu dalam banget ya. Ini ada toolkit di sini Cak. Oke. Tapi gede sih, cuman nggak yang helm in kayaknya half face bisa nggak sih ini? Saya kira kita belum tahu ya. Kita perlu tes saja. Nah di sini ada coakan ke dalam Mas. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada tempelan Kawasaki Motor Indonesia. Nah ya. Jadi memang ini dibawa oleh Kawasaki Indonesia ke sini, dan ini untuk pengisian BBM-nya. Lihat nih, bahkan bel-belnya Honda banget nih. Vario banget sih. WP katakan Vario banget. Ya, nah, bagian sini Cak juga sama ya. Shape dari bodinya ini sangat yang kita kenal banget ya. Dan sini juga ada kayak rak begitu, cukup dalam di sana Cak. Sementara kalau kita lihat bagian bawah sini juga bisa lihat ya. Di sini ada kayak kisi-kisi Mas ya. Jadi tuh, enggak yang polosan. Ini untuk cooling system ya, untuk membantu pendinginan, karena saya harus tahu bahwa Brasky 125 Kawasaki ini menggunakan pendinginan angin. Jadi penting ya. Dari sini dilempar ke dalam ya, teman-teman. Jadi ini untuk membantu pendinginan, termasuk ada kipas sampai sini. Oke, kita lanjut di sini. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini juga ada untuk wadah akinya di sini Cak ya. Jadi akinya di bagian deck sini. Mekanismenya sini ada cantolan belanja Mas. Jadi kalau kita intip dari atas ke bawah seperti ini, dari samping ya. Nah ya, desainnya benar-benar dek rata banget, dan teman sudah lihat bagian samping sini juga ada sirip-sirip seperti itu yang nggak polosan. Bagian area sini juga sama Mas ya. Dan bahkan jika kita lihat bagian area sini, nah ini masih ada karetnya ya, asiknya ya. Jadi untuk goncengan ada karetnya, dan teman-teman bisa lihat di bagian sini Mas, ini Brasky tulisannya.
Brasky dan desain dari samping seperti ini. Looks-nya, dia lampunya sampai ke bagian samping sini. Ya, kita lihat ada dia kayak keluar dulu ini ke dalam di bodinya ya. Jika kita lihat seperti itu dan teman-teman bisa lihat dari belakang sini, samping sini. Yes, ya. Oke. Multi WP sih kalau dari sisi casing per casing memang oke ya, cukup oke Multi WP ya. Nggak yang istimewa banget tapi nggak buruk juga. Oke lah ya, walaupun mungkin ada beberapa poin yang agak kasar, tapi Multi WP ketebalannya oke. Nah, sebagian samping sini, Cak, ini ada sekali lagi ada pendinginan atau kipas ya untuk engine-nya. Dan IWP suka ya, udah seperti ini lebih simple tanpa radiator. Dan tentunya di bagian bawah sini juga ada knalpotnya dan ini cover dari knalpot. Ya, ini covernya seperti ini, Cak. Dan yang IWP Supra sudah ternyata bahkan exhaust-nya pun teman-teman shape-nya benar-benar kayak Vario yang kita kenal. Nah, ya. Dan di bagian dalam sini ada spanduk kolong ya untuk melindungi cipratan supaya lumpur nggak masuk ke dalam sana ya, ke engine sana, Cak. Dan di sini juga ada karet ya, Cak ya. Sementara itu ini motor secara rem masih menggunakan mode tromol, Cak ya. Tromol dengan adjuster di sana. Dan lalu teman-teman bisa lihat untuk bagian dalam-dalamnya seperti ini. Jadi kalau kita intip bagian lampu-lampunya, nah kayak gitu, Cak. Ya, lancip dia. Ya nggak plek-ketiplek ya kayak Vario, tapi memang arah dari bodi per bodinya memang memiliki kemiripan yang sangat kuat dengan Vario. Yes, dari atas ya, bel-belnya juga sporty, kita lihat. Sementara kalau kita lihat bodinya dari samping, dari belakang seperti ini. Kita sampai di atas motor ini. Nah, ya. Step jengkal dari bodi-bodinya IWP katakan desainnya cakep sih menurut IWP ya. Jadi kalau sama kangen dengan Vario yang lama ini bisa jadi opsi. Bagian belakangnya Mas, nice, cakep, ganteng. Suspensi belakangnya, Cak, hanya satu teman-teman, non adjuster, springnya warna hitam dan bagian samping untuk nah ya filter dari udara yang tanpa emblem di sini, Cak. Dan teman-teman bisa di sini saya lihat ada karbon, maksudnya aksen karbon ya. Pastinya di sini ada Modenas dan masih ada Kickstarter. Good anyway ya. Kalau sampean aki swag nggak usah khawatir. Ini kayaknya cocok nih kalau sampean pengen cari motor badak. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian samping sini Mas ya. Kalau kita lihat bodi-bodinya tuh seperti ini, Cak. Nah ya, oke. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana bodi-bodinya dari bawah sini. Ya, sampai pelototin aja. Sendiri Brasky 125 yang merupakan rebase dari Modenas yang memang Kawasaki memiliki saham di Modenas. Nah, bodi-bodi sampingnya seperti ini. Dan jika kita lihat dari jauh, Mas, cakep sih ya. Kita coba nyalakan ya, teman-teman. Oke, engine checking. Nyalanya oke, nyalanya. Dan ini lampu hazardnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini. Batem no meu peito sem parar. Quando chega perto não sei nem respirar. Tua sombra dança no meu corpo devagar. A noite chama, vem comigo se soltar. Teu calor me muda, me deixa em febre. Quando vejo a luz em você tudo desce. O som me empurra, o tempo não mede. Só vem comigo antes que isso aconteça.
akhirnya resmi per hari ini sesuai dengan terangan IWB bahwa Kawasaki Indonesia meluncurkan generasi Matic mereka yang disebut sebagai Brasky 125 yang sebenarnya ini sudah diluncurkan oleh mereka di beberapa negara seperti Filipina ya, dan juga negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dan dilalah Cak, motor yang disebut sebagai sebenarnya Modenas ini akhirnya masuk ke Indonesia per hari ini. Nah, teman-teman bisa lihat detail dari bodinya, bagaimana speknya. Mungkin ya, kalau kita komparasi spek, memang bukannya terbaik, Cak. Sebab di sana bertengger banyak sekali ya Matic yang tentunya fiturnya lebih banyak ya, dengan harga yang ditawarkan oleh Kawasaki Indonesia di 26,5 juta. Tapi ini bisa menjadi opsi sampean mencari motor yang bandel ya, teman-teman. Mencari motor, lihat nih, bentuk dari desainnya memang vario banget dengan lihat ya, sequence ya, untuk lampu sennya nih keren untuk IWB. Dan juga motor yang bandel, kenapa? Ini masih ada kickstarternya, Cak. Jadi kalau sampean taruhlah nih aki soak, langsung nendang pakai kickstarter aman. Jadi teman-teman pastinya nggak sempurna, tapi tenang Cak, karena kenapa? IWB mengendus, ini baru awal. Ini mengendus gini, IWB mengendus bahwa ini ada gerakan Kawasaki dari baru awal banget. Karena nanti akan ada tentunya ya motor-motor Kawasaki Matic lainnya yang akan lebih baik, akan lebih keren dibandingkan dengan ini. Jadi semoga saja gebrakan Kawasaki ini memberikan warna baru bagi kita yang biasanya hanya melihat ya Yamaha, Honda, Suzuki, dan sekarang Kawasaki yang memang kita lihat setelah mereka sangat perkasa di di sport ya, mereka perkasa di Ninja Series. Akhirnya per hari ini mereka mencoba peruntungan mereka untuk memberikan skutik buat sampean semuanya. Sekarang IWB serahkan ke sampean, Cak. Apakah sampean tertarik dengan Brasky ini? Tapi kalau sampean bisa meramaikan Kawasaki Brasky, IWB yakin next Kawasaki akan meracik Matic lainnya. Karena teman-teman ini baru awal, sekali lagi baru awal. Sebab IWB mengendus adanya proyek Kawasaki yang nanti meracik next-nya ya, Matic-Matic yang lebih jos dibandingkan dengan ini ya. Teman-teman semuanya, itu Cak, Abdi Nobrana bersama semuanya. Sekarang teman komen di bawah, kira-kira sampai oke nggak dengan harga 26,5 juta dari Kawasaki Brasky 125 ini? Teman komen di bawah. Dan kalau teman tertarik langsung aja kontak ke dealer Kawasaki. Sekarang IWB ingin tahu komen sampean. Dan seperti biasa langsung suka video sama, like, share, dan subscribe channel Kang Mas. Selamat sore, lima waktu kan itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandas.